Kecerdasan buatan atau AI, kayak sekarang lagi di mana-mana ya, semua orang ngomongin. Tapi buat kita para marketer, ini tuh artinya apa sih? Nah, kali ini kita bakal coba bedah buku Marketing Artificial Intelligence dari Paul Roetzer dan Mike Caput buat menyederhanakan semua hal yang rumit dan nemuin cara praktis buat mulai manfaatin AI. Coba deh, kita resapi dulu sebentar. CEO-nya Google bilang AI itu lebih dahsyat dari api. Bukan cuma listrik loh, tapi api. Jadi ini bukan sekedar teknologi baru yang keren-kerenan. Ini adalah perubahan yang sangat fundamental tentang gimana cara dunia kita bekerja nantinya. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya sesuatu yang selevel api ini nyambung sama kerjaan kita sehari-hari? Sama email campaign, nentuin target audiens, dan bikin laporan performa. Oke, yuk kita coba tarik konsep raksasa ini ke level yang lebih membumi, ke pekerjaan kita. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Jadi, kenapa sih kita, para marketer, butuh banget AI? Jawabannya, jujur aja, sederhana. Karena batasan kita sendiri sebagai manusia. Ini kan yang kita alamin tiap hari ya. Kita itu kayak tenggelam di lautan data. Di sisi lain, pelanggan maunya semuanya serba personal. Dan ya jujur aja, sebagai manusia, kita kewalahan. Datanya kebanyakan buat dianalisis, keputusan yang harus diambil juga terlalu banyak. Kita udah mentok gitu loh. Oke, jadi masalahnya adalah limitasi kita sebagai manusia. Terus solusinya gimana? Ya, kita harus bikin marketing kita jadi lebih pintar. Nah, disinilah AI masuk. Anggap aja AI ini bukan sebagai sesuatu yang rumit atau ngancam kerjaan kita, tapi sebagai asisten super yang kuat. Yuk kita bedah istilahnya biar nggak pusing. Gampangnya gini, menurut salah satu pendiri DeepMind, AI itu intinya adalah ilmu untuk membuat mesin jadi pinter. Udah, sesimpel itu. Jadi ini bukan soal robot-robot yang bakal ngambil alih dunia ya, tapi soal gimana kita bikin alat bantu yang lebih cerdas buat kita. Nah, pakai logika yang sama, berarti marketing AI itu ya ilmu untuk membuat marketing jadi pintar. Tujuannya jelas bukan buat gantiin kita, tapi justru buat ngasih kita semacam superpower, biar kerjaan kita bisa jauh-jauh lebih efektif. Terus, mesin di balik keajaiban ini apa? Namanya machine learning. Penting nih, ini beda sama otomatisasi biasa, yang cuma jika A maka B. Sistem ini beneran belajar dari data. Dia bisa nemuin pola-pola yang mungkin kita sendiri gak akan pernah sadar. Dan yang paling keren, dia makin pinter seiring berjalannya waktu. Oke, jadi mesin pintar ini cara kerjanya gimana sih buat kita di marketing? Sebenarnya, semuanya bisa kita pecah jadi 3 kemampuan utama. Bahasa, visi, dan prediksi. Gampang kok. Yang pertama, bahasa. Ini kemampuan AI buat ngerti dan bikin bahasa manusia, baik lisan maupun tulisan. Kita semua udah pakai ini tiap hari loh. Waktu Gmail otomatis ngelengkapin kalimat email kita, atau pas kita nyuruh Siri atau Alexa puterin lagu, nah itu dia AI bahasa lagi bekerja. Kedua, vision. Ini kemampuan mesin buat ngelihat dan nganalisis gambar dan video. Contoh paling gampangnya, ya Face ID di iPhone, atau pas media sosial otomatis nge-tag teman kita di foto. Buat kita para marketer, ini bisa kepake banget, misalnya buat ngelacak logo brand kita di ribuan video di internet secara otomatis. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling powerful buat kita, yaitu prediksi. Kemampuan AI buat ngelihat data-data lama, terus nebak apa yang bakal terjadi di masa depan. Waktu Netflix ngerekomendasiin film yang kayaknya bakal kita suka, itu prediksi. Waktu Amazon nawarin barang, itu juga prediksi. Inilah jantungnya marketing pintar. Kita bisa antisipasi kebutuhan customer bahkan sebelum mereka sadar. Oke, jadi kita udah ngerti konsep dasarnya. Tapi masalahnya, sekarang kan semua vendor teknologi ngakunya pakai AI. Gimana caranya kita bedain mana yang beneran AI, mana yang cuma omongan marketing doang? Nah, kita butuh semacam peta atau kerangka kerja buat ngebantu kita. Coba deh kita pakai analogi mobil Tesla. Mobilnya kan nggak belajar nyetir sendiri dari nol. Dia belajar dengan nontonin jutaan kilometer data nyetir dari manusia beneran. Dia jadi makin pintar karena data dari kita. Konsep ini, di mana manusia masih terlibat atau human in the loop, itu penting banget di marketing AI. Nah, ini ngebawa kita ke konsep skala marketer ke mesin. Ini cara gampang buat ngukur seberapa otomatis sebuah tool AI. Anggap aja ada skala dari 0 sampai 4. Level 0 itu artinya 100% manual, kerjaan kita. Level 4 itu 100% mesin. Ini sih masih kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Kenyataannya, kebanyakan tool AI sekarang itu ada di antara level 1 atau 2.
Jadi, lain kali ada lagi nge-review tool AI baru, coba tanyain 4 hal ini. 1. Input. Datanya butuh apa aja biar bisa jalan. 2. Pengawasan. Seberapa sering kita perlu ngawasin atau ngelatih dia. 3. Ketergantungan. Seberapa bergantung mesin ini sama kita. Dan yang paling penting, nomor 4, peningkatan. Gimana caranya dia belajar biar makin pintar? Jawaban dari 4 pertanyaan ini bakal ngasih gambaran jelas dia ada di level berapa di skala tadi. Oke, kita udah bahas masalahnya, solusinya, sampai cara ngebedain teknologinya. Sekarang, bagian paling penting nih. Gimana caranya kita mulai? Beneran action. Ini pasti pertanyaan yang ada di kepala Anda sekarang kan? Dengan semua kemungkinan ini, mulainya dari mana ya? Seringkali langkah pertama itu yang paling bikin bingung. Jawabannya sebenarnya simpel banget. Jangan coba ubah semuanya sekaligus. Mulai dari yang kecil aja dulu. Coba deh cari satu tugas di kerjaan Anda yang memenuhi 3 syarat. Basisnya data, sifatnya berulang, dan ada unsur prediksi di dalamnya. Contohnya apa? Bisa jadi ngoptimalin judul email, ngetargetin iklan, atau ngasih skor ke leads. Pilih satu aja dan mulai dari situ. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir buat Anda. Coba pikirin kerjaan Anda seminggu ini. Ada nggak satu tugas yang berulang-ulang, yang paling ngabisin waktu dan tenaga Anda? Nah, itu dia. Itulah titik awal Anda. Itulah kesempatan pertama Anda buat bikin kerjaan Anda jadi jauh lebih pintar.